Awal mula Prabu Siliwangi yang ternyata bukan nama resmi raja. Mari kita telusuri kisah menarik Prabu Siliwangi, sebuah nama yang terdengar megah dalam lembaran sejarah namun menyimpan rahasia. Ungkap ceritanya yang tak terduga dari seorang penguasa yang menghiasi pakuan Pajajaran dengan keagungan, melintasi zaman, dan meninggalkan kita untuk terkagum-kagum. Dalam sejarah, Prabu Siliwangi, raja yang diilustrasikan begitu megah oleh Carita Purwaka Caruban, menetapkan kekuasaannya di tanah Pajajaran. Sebagai pewaris bangsawan dari Galuh, jejaknya membawa kita melintasi zaman keemasan di Keraton Surawisesa yang bersinar di tengah Priangan Timur. Dalam kisah epik yang terpapar dalam Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi oleh Saleh Dana Sasmita, kita mengenal sosoknya yang begitu mencengangkan. Prabu Siliwangi, sang penguasa tanah Sunda, menjadikan kerajaannya di telapak tangannya sebagai panggung gemilang. Sebuah kerajaan Pajajaran yang menjulang tinggi, dihormati oleh seisi jagat. Dengan penuh kebijaksanaan, ia mencetak sejarah sebagai salah satu raja agung yang menandai kebesaran kerajaan Pajajaran, menciptakan kekaguman dan kebanggaan yang tak terlupakan. Sosok agung yang menaungi pakuan Pajajaran dengan nama yang megah, Prabu Dewata Wisesa, menjadikan Kedaton Indah bernama Sang Bima sebagai tempat tinggalnya saat dia memimpin. Prabu Siliwangi yang menaungi kebesarannya mengambil alih tahta setelah masa gemilang Wastu Kancana. Namun, Siliwangi bukanlah nama asli yang melekat pada raja saat berkuasa. Dalam kejelasan yang terpancar dari pena Purwaka Caruban, terungkap bahwa nama resmi sang raja adalah Prabu Dewata Wisesa. Sejalan dengan kebesaran Prabu Guru Dewata Prana yang terukir dalam keindahan prasasti batu tulis. Sebuah identitas yang mengalir dalam gemerlap sejarah menghiasi zaman keagungan Pakuan Pajajaran. Ketika Siliwangi menyapa dunia, harmoni dalam namanya merentangkan makna yang meriah. Terpaut erat dengan keelokan bahasa Sunda, namanya yang resmi Wawangi menyimbolkan keharuman dan kemasyuran raja. Dalam sesengit atau harum, namanya terdapat keagungan yang memancar melalui gelar resmi. Upacara penobatan seperti tari indah yang melibatkan takdir tak hanya menandai dimulainya kepemimpinannya, tetapi juga penetapan sebuah jenengan, suatu gelar yang menjadi identitas raja. Dalam bahasa Sunda, seperti pementasan ajaib, menghadirkan momen ketika raja dijenengken, duduk di singgasana kebesaran, dan ngaran atau nama, dijuluki sebagai jenengan, menciptakan sebuah gelaran yang bungkelek dan berwujud. Pada era keemasan di rentang tahun 1482 hingga 1521, Prabu Siliwangi yang kemudian dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja memasuki panggung kebesaran sebagai susuhunan Pajajaran. Tahun 1482 menjadi tonggak penting saat beliau dinobatkan dengan megah memperoleh gelar yang menggema di seluruh pakuan Pajajaran di bawah naungan Sri Ratu Dewata. Dalam kisah yang terukir dalam Babat Siliwangi, Siliwangi membawa muatan makna mendalam. Bagi beliau, Siliwangi bukan sekedar asilih wewangi, melainkan pencerminan perubahan yang diabadikan sesuai dengan peran suci prasasti batu tulis. Seiring dengan pergantian nama dan gelar yang bersesuaian, Sri Baduga Maharaja menari indah dalam sorotan cahaya sejarah. Terkenal sebagai Siliwangi, sang penguasa yang menjelma melalui metamorfosis namanya. Dalam sejarah, Siliwangi yang pada awalnya hanyalah sebuah nama, ternyata menyimpan lebih banyak misteri daripada yang terlihat. Di balik gelar resmi yang megah, Prabu Dewata Wisesa terselip kebijaksanaan dan kebesaran yang membentuk cerita kekayaan Pakuan Pajajaran. Begitu pula dengan perubahan nama yang membawa Sri Baduga Maharaja ke panggung sejarah, menjelma sebagai Siliwangi yang memukau. Sebuah perjalanan yang gemilang dan sebuah nama, temukan harmoninya dalam keindahan sejarah yang kini kita kenang. Jangan lupa untuk like,
komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai bertemu di video selanjutnya.